Syarif Hussein adalah salah seorang pemimpin Arab dari klan Bani Hashim. Ia merupakan keturunan ke-37 dari Nabi Muhammad SAW. Namanya mencuat dalam sejarah karena menjadi pemimpin bangsa Arab dalam melakukan pemberontakan terhadap Turki Ottoman. Jika Anda menyukai video-video tentang sejarah, pastikan telah melakukan subscribe pada channel ini karena sejauh ini kami telah membuat 80 video. Beberapa video sejarah menarik lainnya dapat kalian lihat di playlist berikut ini. Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad bin Abdul Mu'in lahir pada tahun 1853 di Konstantinopel atau Istanbul, Turki Utsmani. Ia merupakan keturunan Bani Hashim dari jalur Aun, dari klan elit Banu Qatadah yang merupakan dinasti penguasa Mekah sejak abad 10 Masehi, yaitu keturunan dari Syarif Qatadah bin Idris yang berkuasa di Mekah pada masa kekuasaan dinasti Ayyubiyah tahun 1201 Masehi. Kakeknya Muhammad pernah menjabat sebagai Emir Mekah pada tahun 1827 hingga tahun 1850. Setelah tidak lagi menjabat, kakeknya ini pindah ke Istanbul 2 tahun sebelum kelahiran Syarif Hussein. Pada usia 2 tahun, Syarif Hussein pindah ke Hijaz karena kakeknya Syarif Muhammad kembali diangkat menjadi Emir Mekah. 2 tahun setelah itu, Syarif Muhammad meninggal dunia dan digantikan oleh anak pertamanya Syarif Abdullah, paman dari Syarif Hussein. Pada tahun 1861, ayah Syarif Hussein, Syarif Ali kembali ke Istanbul. Sejak saat itu, Syarif Hussein diasuh oleh pamannya Syarif Abdullah yang sedang menjabat sebagai Emir Mekah. Sejak muda, Syarif Hussein belajar Islam, sastra Arab, dan menghafal Al-Quran. Di antara gurunya yang terkenal dalam mempelajari Islam adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Di bawah asuhan pamannya, Syarif Hussein menjadi familiar dengan berbagai intrik dan politik yang melingkupi keluarga Syarif. Ia juga sering berpartisipasi dalam ekspedisi ke Najat dan wilayah timur Hijaz, berinteraksi dengan kalangan Beduin, belajar bertahan hidup di gurun, dan berlatih untuk berburu dan berkuda. Ia sempat kembali ke Istanbul pada tahun 1871 untuk mengunjungi ayahnya yang jatuh sakit. Setelah ayahnya meninggal, ia kembali ke Hijaz 1 tahun kemudian. Pada tahun 1877, pamannya Syarif Abdullah meninggal dunia. Di tahun yang sama, Syarif Hussein juga mendapat gelar Pasha, sebuah titel kehormatan dalam dunia politik dan militer kerajaan Turki Ottoman. Emir Mekah setelah itu dijabat oleh paman Syarif Hussein yang lain, yaitu Syarif Hussein bin Muhammad. Pemimpin Mekah yang satu ini lalu terbunuh pada tahun 1880. Setelah kematian Syarif Hussein bin Muhammad, Sultan Ottoman memindahkan jabatan Emir Mekah kepada keluarga Zaid, yang berasal dari jalur keturunan berbeda dengan keluarga Syarif Hussein dan kakeknya, yaitu jalur keluarga Aun. Karena tidak senang dengan penunjukan emir dari jalur keluarga yang berbeda, Syarif Hussein bersama sepupunya sempat kembali ke Istanbul, sebelum kemudian diperintahkan oleh Sultan untuk kembali ke Mekah. Intelijen Ottoman saat itu mulai mencium gelagat bahwa Syarif Hussein hendak beraliansi dengan Inggris. Mereka ingin jabatan Emir Mekah dikembalikan kepada jalur keluarga mereka. Tetapi pada tahun 1882, Emirat Mekah kembali dijabat oleh jalur keluarga Aun, dengan ditunjuknya Syarif Aunur Rafiq Pasha sebagai Emir Mekah. Ia merupakan salah satu paman Syarif Hussein. Syarif Hussein mendapat gilirannya menjadi Emir Mekah pada tahun 1908. Pada waktu yang bersamaan dengan terjadinya revolusi kaum Turki muda di wilayah pusat kerajaan Ottoman. Revolusi ini menjatuhkan kekuasaan Sultan dan membentuk konstitusi baru untuk negara Turki. Meski belum ada bukti nyata pergerakan nasionalisme Arab yang hendak memisahkan diri dari Turki sebelum tahun 1916, namun revolusi Turki muda dipandang dapat menjadi ancaman untuk kekuasaan dinasti Hashimiyah di tanah Hijaz. Perang Dunia Pertama meletus pada bulan Agustus 1914 dan Ottoman masuk dalam peperangan pada bulan November dengan mendeklarasikan perang kepada Rusia. Walaupun mendukung Ottoman, Syarif Hussein mulai menjalin komunikasi dengan Inggris. Atas saran salah satu anaknya Syarif Abdullah yang pernah aktif dalam parlemen Ottoman, ia menilai perlu untuk memisahkan dunia Arab di tengah meningkatnya nasionalisme Turki dalam kekuasaan pusat Ottoman. Aliansi Inggris dan dinasti Hashimiyah dinilai sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi dua pihak. Bagi Syarif Hussein, Perang Dunia Pertama adalah momen yang tepat untuk menggelorakan nasionalisme Arab, melepas bangsa Arab dari dominasi Turki yang telah berlangsung selama berabad-abad. Di sisi lain, bagi Inggris, nasionalisme Arab adalah kesempatan terbaik untuk melemahkan posisi Ottoman dari dalam. Hasilnya, pada tahun 1915, melalui komisariatnya di Mesir, Inggris mengutus Henry McMahon untuk memulai komunikasi dengan Syarif Hussein dan menyulut pemberontakan bangsa Arab terhadap Ottoman. Militer Inggris lalu memilih Lawrence of Arabia untuk mengatur rencana pemberontakan. Syarif Hussein menugaskan dua anaknya, Faisal dan Abdullah, untuk melakukan koordinasi dengan Inggris dan memulai pemberontakan pada tahun 1916.
Pemberontakan ini bertujuan mewujudkan sebuah negara Arab bersatu yang membentang dari Syria hingga Yaman, cita-cita yang juga dijanjikan oleh Inggris setelah perang, meski saat itu tidak ada sama sekali dokumen perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak. Di sisi lain, Inggris ternyata justru telah membuat perjanjian Sykes-Picot dengan Perancis yang menyatakan bahwa wilayah Timur Tengah akan dibagi kepada dua negara. Inggris akan mendapatkan wilayah Irak, Yordania, dan Haifa yang kelak menjadi negara Israel, sedangkan Perancis akan mendapatkan wilayah Suriah dan Lebanon. Inggris juga telah menekan perjanjian Balfour yang menyatakan akan mendirikan negara Yahudi di wilayah Palestina setelah Ottoman dikalahkan. Hal ini sebagai balas budi bagi orang Yahudi yang berhasil membujuk Amerika Serikat untuk membantu sekutu dalam Perang Dunia Pertama. Revolusi Arab berjalan dengan baik, dibantu oleh dana dan persenjataan dari Inggris. Militer Hijaz berhasil meraih rentetan kemenangan atas Turki Ottoman dalam peperangan sepanjang tahun 1916 hingga 1918. Pasukan Arab berhasil merebut Hijaz, Yerusalem, Damaskus, hingga Aleppo. Seluruh pasukan Ottoman berhasil dipukul mundur dari Jazirah Arab pada 28 September tahun 1918. Setelah Ottoman menyerah dalam Perang Dunia Pertama, pasukan pemberontak dan dinasti Hashimiyah sangat gembira dan merasa tujuan pendirian negara Arab bersatu telah benar-benar terwujud. Salah satu anak Syarif Hussein, yaitu Syarif Faisal, bahkan mendirikan pemerintahan sementara di Damaskus yang direncanakan sebagai pusat dari negara baru yang akan terbentuk. Namun Inggris tidak hanya fokus untuk mewujudkan perjanjian mereka dengan Syarif Hussein, tetapi juga perlu mempertimbangkan perjanjian mereka dengan Perancis dan bangsa Yahudi. Wilayah Timur Tengah tidak serta-merta dapat dibagi menjadi daerah kekuasaan Syarif Hussein. Nasib Timur Tengah harus terlebih dahulu ditentukan dalam perjanjian Sèvres untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak yang memenangkan perang. Syarif Hussein mengutus putranya Faisal untuk menghadiri perjanjian ini. Hasil akhir dari perjanjian menyatakan kalau Syarif Hussein hanya akan menguasai wilayah Arab yang terpusat di Hijaz, sedangkan Irak akan jatuh dalam mandat Inggris dan Suriah masuk dalam mandat Perancis. Perancis segera mengusir pasukan Arab dan kedudukan Syarif Faisal dari Damaskus. Inggris, Perancis, dan Rusia hanya sepakat pada kekuasaan Syarif Hussein di tanah Hijaz yang berdaulat secara independen. Tetapi Inggris juga tidak dapat berkuasa lama di Suriah. Pada tahun 1920, pecah pemberontakan besar di Irak. Inggris memutuskan memadamkan pemberontakan ini dengan kembali mengangkat Syarif Faisal sebagai penguasa di Irak. Anak Syarif Hussein yang lain, yaitu Syarif Abdullah, juga berhasil menyulut pemberontakan di Damaskus. Inggris kembali mengambil langkah serupa dengan mengangkat Syarif Abdullah sebagai penguasa di wilayah Yordania. Hasilnya, dinasti Hashimiyah tetap memperoleh kekuasaan yang cukup dominan. Syarif Hussein di Hijaz, Faisal di Irak, dan Abdullah di Yordania. Saat berkuasa di Hijaz dan runtuhnya otoritas Turki Utsmani pada tahun 1924, Syarif Hussein sempat memproklamirkan dirinya dengan sebutan Khalifah, sebuah otoritas yang dianggap merepresentasikan seluruh umat Islam di dunia. Tetapi kekuasaan Syarif Hussein tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1924, ia dikalahkan oleh Bani Saud yang juga didukung oleh Inggris, dan kemudian mendirikan negara Arab Saudi modern. Syarif Hussein sempat melarikan diri ke Yordania dengan tetap menggunakan panggilan Khalifah. Untuk menghindari dualisme kepemimpinan dengan ayahnya, Syarif Abdullah lalu mengasingkan Syarif Hussein ke negara Siprus. Syarif Faisal berhasil meraih kemerdekaan Irak pada tahun 1932, sebelum meninggal 1 tahun kemudian. Namun monarki Irak juga tidak bertahan lama. Penerus Raja Faisal jatuh setelah kudeta Irak pada tahun 1954. Hanya monarki Raja Abdullah yang tetap bertahan, di mana keturunannya masih menjadi penguasa negara Yordania hingga hari ini.